tidak seperti engkau, tidak seperti engkau, sebab kau bersama. Tidak seperti engkau, tidak seperti engkau. Benar ya Tuhan, bahwa tiada seperti Engkau. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau yang menjadikan kami, Engkau juga memelihara kami, memberi kekuatan kepada kami. Sampai detik ini ya Tuhan, kami boleh menghirup udara yang segar, semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami anak-anak. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena di kesempatan ini juga Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk memuji Tuhan dan juga menyembah Tuhan. Dan tiba waktunya ya Tuhan untuk kami mendengarkan firman. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau berbicara bagi kami, mengajari kami, menasihati kami, agar kami diteguhkan, dikuatkan hidup kami dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup itu, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Ya, shalom. Ya, puji bagi nama Tuhan, karena kita semua sehat. Sampai detik ini kita dipelihara Tuhan dari virus, yaitu COVID, yang sedang berjuang untuk melemahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, berhubungan dengan seorang yang mengalami sakit dan dia menanti Tuhan, menanti untuk disembuhkan ya cukup lama. Ini adalah bagian dari tanda-tanda yang kita bisa temukan dalam Injil Yohanes. Makanya harus diperhatikan dengan baik, berhubungan dengan ada 7 tanda di dalam Injil Yohanes, dan minggu kemarin sudah membahas 1 dan yang kedua, dan hari ini adalah yang ketiga, dan kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Tapi saya minta untuk kita hanya membaca mulai dari ayat 5, nanti saling bergantian, hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan ayat yang ke-5 dan jemaat Tuhan, saudara sekalian, membacakan ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu
lalu sembuh itu. Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Amin. Ya, bisa baca ayat-ayat selanjutnya dan bisa baca di pasal sebelumnya untuk bisa lebih lagi untuk memahami akan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat berhubungan dengan kondisi atau situasi yang ada di kolam Bethesda itu. Nah, itu nanti disebut sebagai gerbang domba. Situ nanti kita bisa pelajari dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat berhubungan dengan kondisi dari kolam Bethesda itu. Di situ ada 5 serambinya dan juga di situ berbaringlah sejumlah besar orang yang sakit. Men, ada orang buta, ada orang timpang, ada orang lumpuh. Sedang apa di situ? Apakah itu rumah sakit? Bukan. Apakah Tuhan menyuruh mereka untuk ke situ? Ya, nanti cek. Tapi tentu bisa jadi karena pengalaman orang yang masuk ke dalam kolam itu keluar dan sembuh. Tapi rupanya di sini mau dibilang untung-untungan bisa sembuh karena tidak gampang untuk sembuh. Apalagi di sini dikatakan bahwa ada yang sakitnya sudah 38 tahun. Yang di dalam teks Injil Yohanes pasal 5 ini ayat 1 sampai 18. Di situ ya ada yang sakit sampai 38 tahun. Berarti kalau mulai tahun pertama waktu dia sakit langsung dia ke kolam Bethesda, sudah berapa tahun dia menanti di situ? 38 tahun. Dia menanti untuk bisa disembuhkan. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Maka di sini saya dari seluruh teks itu saya mau berkata kepada kita, iman yang tepat itu penting. Iman itu harus tepat. Benar, ini ada alam yang ada di situ yang disediakan oleh manusia. Kolam itu dibuat oleh manusia. Lalu mereka menanti untuk adanya goncangan air yang dilakukan oleh siapa? Malaikat. Sewaktu-waktu malaikat itu menggoncangkan air dan siapa yang lebih dahulu masuk ke dalam kolam itu dia akan sembuh. Kalau buta, kalau lumpuh, mau masuk, gimana cara masuknya? Ya puji Tuhan, kalau yang lumpuh itu adalah orang yang punya banyak anggaran untuk bayar orang sehingga waktu air itu digoncangkan cepat-cepat diangkat lalu dimasukkan ke dalam kolam itu supaya dia bisa disembuhkan oleh air itu. Ya di dalam kolam itu. Ya tahu bagaimana ceritanya sampai bisa sembuh. Tapi lihat ini. Makanya kalau kita mempelajari berhubungan dengan Injil Yohanes, ini kita akan mempelajari berhubungan dengan dia sebagai Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah. Firman yang telah menjadi manusia. Ya kan? Firman yang telah menjadi manusia. Jangan karena kebiasaan tapi sendiri tidak mengenal firman yang hidup itu. Termasuk mereka yang lumpuh, yang saya berkata bahwa mereka tidak
mengenal dengan benar. Benar memang di situ ada kesembuhan, tapi mereka sendiri tidak mengenal. Makanya saya berkata bahwa iman itu harus tepat. Amen. Sekarang kita tahu bahwa ceritanya berhubungan dengan Yesus ada di dalam di Yerusalem, di dalam Bait Allah pada waktu itu. Pada waktu itu karena berhubungan dengan adanya perayaan pentabisan, ya, penyucian Bait Allah itu. Dan di pasal 2 Injil Yohanes ini, di sana kita temukan di mana Yesus membersihkan Bait Allah dari, kita yang baca, dari adanya jual beli ternak di dalamnya, sehingga Yesus sampai membongkar semua, mengusir mereka, membersihkan Bait Allah. Ya, ini juga menunjukkan bahwa Yesus mau Bait Allah itu bersih, sehingga dia berkata, di rumah Bapakku jangan kamu jadikan sarang penyamun. Ini datang, dan di sini waktu di gerbang ini ada yang lumpuh. Sudah tahu belum Yesus? Atau pernah nggak Yesus dengar? Tentu ini berhubungan dengan sesuatu yang spiritual. Yesus sudah mengenal orang yang lumpuh itu. Orang itu kenal dia enggak? Enggak. Benar enggak? Enggak kenal orang itu. Tapi setelah itu nanti dia akan kenal di dalam ayat yang terakhir dari pasal 5 ayat 17-18, nanti lihat di sana. Setelah itu dia kenal. Tapi awalnya dia tidak kenal. Maka dia berkata, orang yang menyuruh aku, dia yang menyuruh aku untuk mengangkat tilam dan berjalan. Perhatikan. Di ayat yang 9 bisa dibaca, pada saat itu sembuh. Ya. Lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Di sini ada sebuah pertanyaan berhubungan dengan di dalam ayat yang kelima. Saya akan baca sebentar. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Inilah perkataan iman kepada orang itu, orang yang sakit itu. Imannya harus tumbuh untuk bisa sembuh. Imannya harus tepat supaya dia bisa melihat kesembuhan itu. Lihat jawaban orang yang lumpuh ini. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu, ayat 7, apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Benar, di sini ada kesembuhan, tapi kesembuhan itu tidak gampang untuk didapatkan. Tapi di dalam Yesus, bersama firman yang hidup itu, Allah yang hidup itu, kesembuhan itu bisa diperoleh. Persyaratannya bukan lagi masuk ke dalam kolam. Amin. Persyaratannya adalah, maukah engkau sembuh? Imanmu harus benar. Itu sekarang menjadi persyaratannya. Sehingga pertanyaan itu harus tepat. Jawabnya juga memang belum tepat. Tapi kenapa dia disembuhkan? Apakah ini seperti orang lagi investasi, jadi berharap nanti ada keuntungan? Oh enggak. Karena orang itu, Yesus tahu bahwa orang itu membutuhkan kesembuhan itu. Kenapa dia membutuhkan kesembuhan itu? Karena sudah 38 tahun dia menanti untuk sembuh. Dia menunggu untuk sembuh. Hanya tidak
sempat untuk bisa masuk lebih dahulu ke dalam kolam itu. Karena persyaratan untuk sembuh di Bethesda itu, yang lebih dahulu masuk ke dalam kolam itu pada waktu air itu digoncangkan. Dan ini adalah orang yang sedang sakit berat, sehingga dia tidak bisa cepat untuk mendahului yang lain. Tapi sekarang Yesus datang dan mengubah itu. Tidak perlu lagi masuk ke sana, tapi maukah engkau sembuh? Imanmu yang akan menyembuhkan engkau. Iman yang benar. Lalu di dalam ayat yang ke-15, di sana kita akan melihat bagaimana setelah orang itu sembuh dari sakitnya, dia bercerita berhubungan dengan yang menyembuhkan dia kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak menerima orang yang sembuh itu. Kan jadi aneh. Orang sembuh, mereka nggak bersuka cita. Berarti orang itu, mereka bersuka cita kalau orang itu terus berbaring di serambi sekitar kolam Bethesda itu. Mereka marah. Kenapa? Ini hari Sabat, nggak boleh pada hari Sabat. Saya tanya, kalau pas orang meninggal hari Sabat, diangkat dibuang. Atau nanti berhubungan dengan kisah di mana Yesus mempertanyakan, kalau ada seekor domba yang hilang, pastinya dia tinggalkan yang banyak itu dan dia pergi cari yang satu ekor itu, mau hari apapun. Itu juga dipersoalkan oleh orang Yahudi. Sebenarnya itu bukan menjadi persoalan bagi Tuhan. Yang menjadi persoalan adalah dosa. Maka di dalam ayat di ayat yang terakhir berhubungan dengan ini, Yesus berkata kepada orang itu dalam ayat yang 18. Saya akan bacakan untuk kita. Ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia, orang itu, orang yang sakit selama 38 tahun itu dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Ini ketemu waktu dia sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Berarti bukan masalah orang sembuh pada hari Sabat, tapi yang ditekankan di sini adalah jangan berbuat dosa. Intinya situ, jangan berbuat dosa. Tapi kebaikan itu mau hari apapun bisa dilakukan, bisa diperbuat. Tidak ada yang membatasi. Sekarang tidak ada lagi batas. Sembuh bukan nanti tunggu di kolam, tapi iman kepada Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu. Itu iman yang tepat. Allah bisa memberikan kesembuhan. Yesus pun melakukan hal yang demikian. Meludah ke tanah lalu ambil air dari yang tanah itu lalu diolesnya ke mata, sembuh. Allah bisa menyembuhkan. Malaikat juga bisa yang menggoncangkan air. Tapi yang datang ini Yesus lebih besar dari alam, lebih besar dari malaikat, lebih besar dari semua yang ada pada waktu itu. Karena itu, tempatkanlah imanmu pada dia. Maka engkau akan mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan. Apapun yang kita alami di dalam dunia ini. Amin untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan.
Haleluya, haleluya. Kami meninggikan Engkau di atas segala-galanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan di hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu nyata bagi kami di setiap harinya kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Tuhan baik. Dan kami terus menyerahkan kegiatan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus menolong kami semua, memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami semua. Sehingga apa yang kami lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah di hari ini Tuhan. Karena itu Tuhan kami mohon berkat dan datang daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Angkatlah tanganmu dan arahkanlah hati dan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa, berkat dari Yesus Kristus, dan berkat dari Allah Roh Kudus turun ke atas kita semua. Mulai dari detik ini, kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.